Om Swastiastu. Halo pemirsa Antv Bali sekalian, kembali lagi dengan saya Nimade Devi Jayanti dalam Panorama Dialog 1 Jam Antv Bali. Dan hari ini, pagi ini saya happy banget karena biasanya kan saya ditemenin sama bapak-bapak. Tapi sekarang saya ditemani sama beli kita yang ganteng, yaitu Beli Putu Hendra, sastrawan SSI ya. Om Swastiastu, Beli. Om Swastiastu. Selamat pagi, gimana kabarnya? Pagi, baik, hari ini sangat baik. Berarti pasti sibuk ya kalau misalnya seorang Beli Hendra ini kayak punya banyak banget kegiatan. Oh, enggak juga. Jadinya yang penting kita bisa mengatur waktu lah. Oke. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa Beli Hendra ini adalah Ketua Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali. Berarti benar-benar seorang pemuda yang aktif dan peduli atas agama, toleransi dan kerukunan umat yang ada di Indonesia, kan seperti itu ya Beli ya? Ya, jadinya kita di Forum Generasi Muda Lintas Agama. Jadinya di sana ada 6 agama, 6 perwakilan pemuda di masing-masing majelis agama, ditambah 1 dengan perwakilan pemuda dari Majelis Utama Desa Pakraman. Oh, dari Majelis Utama Desa Pakraman. Jadinya 7 perwakilan pemuda, 6 dari majelis agama, 1 dari Majelis Utama Desa Pakraman. Ya. Selain kesibukan, nah sebelum kita bertanya tentang yang generasi muda lintas agama, kesibukannya selain di forum ini apa? Selain di forum ini sehari-hari. Sehari-hari kebetulan kita ada pekerjaan, ada usaha, sehingga kita bisa mandiri di usaha tersebut melalui wira swasta. Usaha di bidang apa tuh? Saya di bidang transportasi. Susah nggak membagi waktu, apalagi di bidang transportasi kan mobilitasnya tinggi. Susah nggak ngebagi waktu antara Beli yang sedang sebagai ketua forum lintas agama dengan bisnis? Oh, tidak juga. Jadinya kita sudah dari awal kita mampu untuk membagi waktu di antara jadwal-jadwal yang sudah kita siapkan. Jadinya mana untuk kita bekerja dan mana untuk kita mengabdi di pemuda, mengabdi di masyarakat, khususnya di Forum Generasi Muda Lintas Agama. Untuk pacaran gimana? Ya, Sunggaro sampai saat ini berjalan dengan baik. Berarti semua bisa dilakukan dengan baik oleh Beli yang luar biasa ini ya? Terus kegiatan di Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali ini apa aja? Kebetulan di Forum Generasi Muda Lintas Agama kita ada 6 agama, ditambah dengan Majelis Utama Desa Pakraman ada dari Hindu, itu diwakili oleh PHDI, ada dari Islam, MUI, kemudian ada dari Kristen, MPAG, ada dari Katolik, Muda-Mudi Katoliknya, Keuskupan, kemudian ada dari Buddha atau Walubinya kita dari MUDP, Majelis Utama Desa Pakraman, dan dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia. Jadinya 7. Nah, adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Forjimala. Nah, kebetulan Forum Generasi Muda Lintas Agama ini disingkat Forjimala. Forjimala. Itu baru dibentuk pada tanggal 22 Desember 2015. Jadinya berarti masih baru. Masih baru ya, masih hangat-hangat lah ya. Dan berbarengan dengan pembentukan Forum Perempuan Lintas Agama. Perempuan Lintas Agama Provinsi Bali. Jadinya sama itu 6 agama ditambah dengan 1 Majelis Utama Desa Pakraman. Dan waktu itu kenapa nih Beli yang dipilih? Pasti punya keunggulan tersendiri dong. Kebetulan kami mewakili pemuda dari Majelis Utama Desa Pakraman. Jadinya kami di MUDP di Bago Powongan urusan Yowane. Jadinya kami sekaligus mewakili MUDP di Forjimala. Untuk anak-anak mudanya? Untuk anak-anak mudanya. Nah, pemilihan ketuanya kebetulan pada saat itu kita ditunjuk oleh teman-teman yang ada di sana ya, karena kepercayaan lah. Pada saat itu ya kita siap menerima kepercayaan itu. Jadinya amanah itu ya kita siap menerima dengan tanggung jawab dan juga dengan tugas-tugas ke depan. Berarti banyak sudah kegiatan-kegiatan secara nyata yang dilakukan untuk mengantisipasi bentrok-bentrok antar agama di kalangan anak muda seperti itu? Iya, kebetulan kemarin kita juga sempat ikut kegiatan atau aksi ya bersama dengan teman-teman di lintas agama itu terkait dengan kemarin adanya bentrok ormas yang ada di. Iya, lagi hangat-hangatnya. Setelah itu lagi 2 hari 3 harinya kita melaksanakan aksi damai di Bunaran yang di depan kantor wali kota. Aksi damai yang seperti apa yang dilakukan? Kita menginginkan bahwa di dalam, kebetulan itu banyak dari masing-masing agama ada. Kita di sana menginginkan bagaimana di Bali ini tercipta suasana kondusif, rukun, sehingga pertama dari rukun itu muncullah keamanan. Nah, dari keamanan itu yang akan menjaga
mendongkrak daripada pariwisata Bali itu sendiri. Berarti semacam musyawarah ya? Ya. Musyawarah atau dialog atau dalam bentuk demo, aksi damai kan banyak aksi damai. Berupa, demo pun bisa damai loh. Ya, demo yang damai lah, aksi damai. Jadinya kita membentangkan spanduk. Nah, di sana kita menyampaikan pendapat kita tentang menjaga kerukunan dan kedamaian di Bali. Nah, Bli kan sudah banyak sekali bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat, khususnya anak muda yang ada di seluruh Indonesia yang berbeda-beda agama. Ya. Aspirasi apa yang paling banyak mereka sampaikan terkait dengan masalah agama ini sendiri? Ya, bagaimana dari sebetulnya tidak permasalahan ya. Sebenarnya perlu komunikasi ya, perlu komunikasi terkait kegiatan kita di masing-masing majelis agama atau pemuda di masing-masing majelis agama, sehingga untuk merekatkan komunikasi atau kerukunan itu bentuklah forum ini. Forum Generasi Muda Lintas Agama. Di sana, di forum Generasi Muda Lintas Agama ini kita berbagi informasi. Misalnya ada informasi yang agak simpang siur di luar, di sana kita kembali berbagi, kembali berdiskusi, sehingga nantinya informasi-informasi yang simpang siur tersebut bisa kita klarifikasi sesungguhnya. Karena di sana sudah ada perwakilan masing-masing pemuda, masing-masing majelis agama yang ada di Bali. Nah, sekarang kan eranya digital. Ya. Kalau tadi kan bisa kita katakan sebagai dalam tanda kutip cara yang konvensional. Ya. Kalau misalnya cara-cara yang melalui media online sudah dilakukan jadinya seperti itu untuk mengkondisikan toleransi lintas agama di Indonesia. Jadinya kita di Forjimala Provinsi Bali kemarin kita sudah membentuk sebuah fanpage di Facebook namanya Forjimala. Forjimala bisa dicatat ya dan di fanpage ya, berupa fanpage. Jadinya siapa saja bisa masuk. Di sana. Di sana ada informasi-informasi terkait dengan apa saja kegiatan Forjimala. Karena kita baru dibentuk bulan Desember, sehingga baru beberapa kegiatan saja yang bisa kita laksanakan disesuaikan dengan waktu yang ada. Sehingga selain membentukkan media online berupa fanpage di Facebook itu, kita juga ada kegiatan nyata nanti di Bedugul tanggal 7 dan 8 Mei 2016. 7 dan 8 Mei 2016 di Bedugul. Itu bisa diikuti oleh siapa saja? Kebetulan untuk saat ini baru bisa internal pengurus Forjimala. Karena kita ingin di pengurus itu kita rekatkan dulu, kita rukunkan dulu, sehingga tema pada saat itulah tak kenal maka tak rukun. Tak kenal maka tak rukun. Biasanya tak kenal maka tak sayang ya. Ini kita tak kenal maka tak rukun, sehingga kegiatannya berupa pembangunan karakter masing-masing pemuda, sehingga dari sana kita ingin membangun karakter masing-masing pemuda di masing-masing agama, sehingga dari sana kita bisa merukunkan dan merekatkan diri di semua agama, khususnya di generasi muda. Oke, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Forjimala ini di dalam internetnya merekatkan diri antar anggota, kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Eid Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New Eid Bulaga Indonesia. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep
konsep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak. Dia lapar. Oke, masih bersama Devi di sini dalam panorama dialog 1 jam Antv Bali dengan Bli Putu Hendra, Ketua Forjimala. Nah, tadi kita sudah membahas tentang berbagai kegiatan Forjimala dan salah satunya adalah kegiatan pembentukan karakter atau karakter building yang akan dilaksanakan di Bedugul. Ya. Boleh dijelaskan secara spesifik apa saja kegiatan dan bagaimana cara pembentukan karakter yang dilakukan oleh Forjimala? Oh ya, jadinya kami di Bedugul untuk kegiatan ke depan itu kita rencanakan ramah tamah dengan seluruh pengurus Forjimala, kemudian dengan Bapak Ketua FKUB beserta dengan jajaran, kemudian dengan undangan-undangan yang lain, sehingga di acara seremonial tersebut kita ingin menyampaikan maksud kegiatan dari Forjimala itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita ada diskusi, kita juga mengundang narasumber dari FKUB, di mana narasumber tersebut akan berbicara terkait dengan peranan generasi muda di dalam menjaga atau merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Provinsi Bali. Nah, kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pemutaran film. Filmnya tentang Filmnya itu tentang sebuah film dokumenter tentang kondisi kerukunan yang ada di Bali. Jadinya film dokumenter itu bercerita tentang kerukunan tentang umat beragama yang ada di Provinsi Bali. Berarti beragam sekali kegiatannya dan juga kreatif sekali ya. Tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga melakukan pemutaran film. Lalu selanjutnya kegiatan? Kemudian malamnya kita ada malam keakraban di antara pengurus Forjimala. Kemudian besoknya kita ada kegiatan karakter building. Karakter building dari kegiatan karakter building yang di mana di sana kita akan dibuatkan sebuah tim, di mana di sana kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pembangunan karakter di antara generasi muda yang lintas agama yang ada di Provinsi Bali. Oke, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan Forjimala. Nah, sekarang saya pengen tahu nih pendapatnya Bli Hendra terkait dengan sosial media. Sekarang kan semakin banyak ada sosial media dan semakin banyak muncul pemuda-pemuda cerdas dan kritis yang mampu mengomentari terkait dengan isu SARA terutama yang ada di Indonesia. Dan itu dapat memicu bentrokan-bentrokan kecil walaupun hanya sekedar komentar-komentar miring. Bagaimana Forjimala sendiri menyikapi hal tersebut dan cara mengatasinya itu seperti apa? Oh ya, jadinya kita di Forjimala, jadinya terkait kita pertama kan sudah membuat sebuah media fanpage Facebook di online itu dengan nama fanpage-nya Forjimala Provinsi Bali. Nah, di sana bagaimana kita kalau melihat sebuah berita-berita ataupun berita-berita yang ada di media sosial, konten yang ada di media sosial, kita juga harus misalnya konten A gitu, konten tentang berita A, jadinya kita tidak harus 100% percaya ya terhadap konten itu, makanya kita juga harus mencari pertimbangan dari berita-berita yang muncul di media sosial atau media online, sehingga kita tidak melihatnya secara mentah-mentah.
Jadinya bagaimana setiap ada berita yang kita lihat di konten yang ada di media online, media sosial, bisa kita pertimbangkan